Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali ketika kita lapar, hal pertama yang kita pikirkan adalah bagaimana cara segera menghilangkannya. Lapar dianggap musuh dan sesuatu hal yang harus dihindari. Tapi setelah saya membaca dan merenungi tulisan tentang filosofi lapar ini, saya mulai berpikir, jangan-jangan selama ini kita terlalu cepat mencap lapar sebagai penderitaan. Padahal justru di sanalah letak pelajaran hidup yang sesungguhnya. Perkenalkan, nama saya Naufal Helmi Zaidan dengan NIM 245506030711169 dari kelas Agama Islam F1A. Oke, kita lanjutkan. Dalam Islam sendiri, lapar bukan sekedar kondisi fisik. Ia adalah bagian dari proses spiritual. Rasulullah SAW sering mencontohkan hidup sederhana. Bahkan dalam beberapa riwayat, beliau mengikat batu di perutnya untuk menahan lapar. Tapi yang luar biasa dari lapar itu, muncul rasa syukur, tawakal, dan kedekatan yang mendalam dengan Allah. Puasa bukan hanya ibadah fisik menahan makan dan minum. Ia adalah latihan pengendalian diri, penyucian jiwa, bahkan cara Allah mendidik kita untuk sabar, tidak rakus, dan lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Saat lapar, kita diajak merenung. Betapa banyak orang-orang di luar sana yang merasakan ini bukan karena ibadah, tapi karena tak punya pilihan. Yang menariknya lagi, ternyata sains juga membenarkan hal-hal ini. Penelitian modern menyebut bahwa ketika tubuh berada dalam keadaan lapar, terutama saat kita berpuasa, terjadi proses yang disebut autophagy, di mana tubuh membersihkan sel-sel rusak dan memperbaruinya diri sendiri. Bahkan hormon yang dihasilkan saat kita lapar seperti ghrelin bisa membantu memperbaiki metabolisme, memperpanjang umur sel, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi, lapar bukan hanya ujian spiritual, tapi juga bentuk penyembuhan alami dari tubuh kita. Luar biasa kan? Islam sudah mengajarkan itu jauh sebelum laboratorium modern menyadarinya. Dan yang tak kalah penting, lapar adalah jalan menuju empati. Kita mungkin sering lupa bersyukur ketika makanan selalu tersedia. Tapi saat kita benar-benar lapar, bukan sekedar telat makan, tapi benar-benar kosong, disitulah hati kita mulai lebih peka. Kita jadi tahu rasanya tak punya apa-apa, dan dari rasa itu tumbuhlah keinginan untuk berbagi. Itulah mengapa puasa dalam Islam selalu dikaitkan dengan sedekah. Karena tak cukup hanya menahan lapar untuk dirinya sendiri. Kita juga diajak merasakan penderitaan orang lain dan turut membantu meringankannya. Oke, bagi saya sendiri, tulisan ini membuka cara pandang baru. Lapar ternyata bukan musibah, tapi bisa menjadi anugerah kalau kita memaknai lebih dalam. Ia bisa melatih jiwa, membersihkan hati, menyehatkan tubuh, dan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia. Dalam dunia yang serba cepat ini dan berlimpah seperti sekarang, mungkin sesekali kita perlu berhenti sejenak dan merasakan lapar bukan sebagai kekurangan tapi sebagai ruang. Ruang untuk menyadari, merenung, dan bersyukur. Karena dari lapar bisa tumbuh kesadaran, dan dari kesadaran lahir kebijaksanaan. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.